Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahumma bil Quran. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban, lalu Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, lalu Allah mempertemukan kita dengan bulan Syawal. Kita berharap semua permintaan yang kita minta kemarin sebelum datang bulan suci Ramadan, ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Karena kita yakin bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu bagi kita. Bagi kita siapa? Bagi kita yang punya ilmu tentang pentingnya Ramadan. Bagi orang yang tidak punya ilmu, datangnya bulan suci Ramadan itu tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik, bulan yang kita dambakan, bulan yang kita nanti-nanti, khususnya bagi kita yang sudah berbuat dosa. Sebab saya yakin semua kita pasti berbuat dosa. Apakah seorang anak berbuat dosa kepada ayahnya, seorang anak berbuat dosa kepada ibunya, atau sebaliknya, seorang guru berbuat dosa kepada muridnya, atau muridnya berbuat dosa kepada gurunya? Semua kita. Atau sebaliknya, seorang suami berbuat dosa kepada istrinya. Saya yakin suami-suami itu punya dosa. Atau sebaliknya, seorang istri yang buat dosa sama suaminya. Kalau ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Tapi ridho istri tergantung pada ridho tuan itu. Jadi apapun yang dilakukan istri, suami harus ridho. Hendaknya begitu juga apa yang dilakukan suami, istri juga harus ridho. Sebab ridho ini yang menentukan. Ada seorang alim sudah beribadah 100 tahun, tapi dia masuk neraka. Dia komplain, dari muda, dari bujang sampai tua, saya tidak pernah meninggalkan ibadah 5 waktu, saya tidak pernah meninggalkan jamaah. Tapi kenapa saya masuk neraka? Seorang yang kaya raya bersedekah, berinfak, di mana masjid sedekah, di mana masjid infak, tapi dia masuk neraka. Seorang guru mengajarkan ilmu, dari SK-nya dikeluarkan sampai dia pensiun, tapi dia juga masuk neraka. Karena Allah tidak ridho dengan apa yang dia lakukan. Jadi ridho Allah itu paling utama.
Ridho Allah ridho walidain, ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, termasuk seterus dan seterusnya. Jadi pada kesempatan Syawal ini, mari sama-sama kita mengharapkan ridho Allah dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan. Semua akan sia-sia kalau Allah tidak ridho. Salawat dan salam kita kirim juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah para sahabat anbiya, pewaris para nabi, sebab kita mengajarkan ilmu. Selagi ilmu itu bermanfaat untuk akhiratnya, bermanfaat untuk dunianya, selagi ilmu itu diamalkan dan tidak melanggar kaidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selama itu ilmunya akan terus mengalir, pahalanya akan terus mengalir. Mudah-mudahan kita adalah bagian yang mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Dari siapa? Dari seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Orang tua mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Dari sisi mana? Dari sisi seorang tua yang mengantarkan anaknya menuntut ilmu. Dan dari mana lagi? Dari sedekah jariyah yang selalu diberikan untuk kepentingan dakwah dan ilmu. Yang berbahagia Ustaz Hafiz Majid, beliau bersama saya dulu pernah juga dan mengajar di Anikmah. Ini contoh yang baik ya. Tahun 2002 Bujangan juga datang sama dengan Ustaz Dio. Bujangan juga datang. Tapi catatan takdir, catatan tangan manusia itu Allah yang menentukan. Kita berusaha. Ya, sekarang kepala sekolah SMP 44 Kota Batam. Setelah Bapak Abdul, kemudian Bapak Mutawali juga dari Bujang bersama saya sampai punya cucu. Hampir punya cucu. Ya. Malah sekolah madrasah Aliyah Ustaz Luqman, ya, itu bawa bini dari sini. Tapi entah kalau ada yang dari sini saya nggak tahu. Ya. Tergantung Luqman yang satu lagi. Ya. Ustaz Zainuddin Al-Munziri Al-Mahbub, ya. Beliau bersama kita bergabung di Anikmah dari tahun 2017 ya. 2012 ya. 11 akhir. Semua asatidz wa asatizah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang mendampingi saya dari masa dari masa ke masa gitu ya. Saya ucapkan barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah tetap menyatukan kita dalam berumah tangga dunia dan akhirat. Pada kesempatan siang menjelang sore ini kita mengadakan duduk bersama, kalau istilah orang halal bihalal. Kiranya acara halal bihalal itu sudah ada sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Sebuah tradisi baik bagaimana kita berkumpul setelah Idul Fitri di bulan Syawal untuk saling memaafkan. Yang tua meminta maaf, yang muda meminta maaf kepada yang tua. Yang tua memberi maaf kepada yang muda. Bagaimanapun juga kita sebagai manusia pasti ada sebagian daripada hati kita ini yang rusak disebabkan kita baik
disebabkan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya, atau disebabkan seorang bawahan kepada pimpinannya, atau begitu sebaliknya dan sebaliknya. Nah, pada kesempatan hari baik bulan baik ini, kami atas nama Yayasan Pendidikan Islam An-Nikmah Kota Batam mewakili pendiri, pengurus, pengawas yang masih hidup maupun yang sudah almarhum meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang ada di dalam Pondok Pesantren An-Nikmah, kepada semua yang ada di SMP Negeri 44 Kota Batam, semua yang ada pada Madrasah Aliyah, semua yang ada pada Salafiyah Wusta, dan semua yang ada pada Madrasah Salafiyah Kuliah, dan semua dewan guru, baik guru pondok maupun guru SMP. Saya secara pribadi juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada kata yang terucap menyakitkan hati, ada kalimat yang terucap menyinggung perasaan. Kesempatan ini secara umum saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah bisa dimaafkan? Dimaafkan. Jangan sampai nanti suatu jenazah, apakah bapak ayah punya orang baik? Tidak, katanya. Ya. Apakah bapak ayah tadi punya dosa? Banyak. Ya, apakah kamu bisa memaafkan? Tergantung dengan ahli waris. Artinya bisa. Apapun bentuk kesalahan almarhum sewaktu dalam kondisi akan dikebumikan, disolatkan, kita harus mengatakan memang dia adalah dari keluarga yang baik, keturunan yang baik, walaupun di lapangan memang tidak seperti yang diucapkan. Kenapa? Satu, untuk menyenangkan keluarga yang ditinggal. Betapa pedihnya, sakitnya seorang istri sewaktu suaminya meninggal dunia, ditanya oleh Pak Imam, apakah almarhum selama ini orang baik? Tidak pernah ke masjid. Padahal rumahnya samping masjid. Walaupun memang ia tidak pernah ke masjid, tinggal di samping masjid, tidak usah lah. Kadang-kadang kan manusia itu dikatakan tadi semasa hidupnya mata kita melihat dia adalah ahli maksiat, ahli dosa, tapi akhir kehidupannya masuk surga. Atau sebaliknya, semasa hidupnya ahli ibadah, tapi akhir kehidupannya masuk neraka. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang terpenting, hati kita yang tahu. Apakah kita adalah makhluk yang terbaik di hadapan Allah? Hanya Allah yang tahu. Apakah kita makhluk yang terbaik di hadapan manusia? Hanya kita yang tahu. Jadi dalam kondisi ini, mari kami atas nama yayasan, atas nama pimpinan, atas nama semua asatidz dan asatidzah saling maaf memaafkan. Itu saling maaf memaafkan secara zahir. Kita ketemu secara batin hanya antum yang bisa mengatakan Ustaz Jadro saya maafkan. Walaupun saya tidak dengar, tapi secara batin lisan kita maafkan. Secara saya kebatinkan, I'm sorry lah, tak ada maaf kami ini. Jadi tergantung. Sebab mungkin secara manusiawi kita sudah meminta maaf. Baik, kita tidak berlama-lama dengan mengerjakan makan siang, ya. Tapi semakin lama mah yang kabur, ya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kemudian informasi terkini Pondok Pesantren An-Nikmah tahun 2023-2024 ini adalah masa-masa, kalau sakaratul maut belum, sebab malaikat belum sampai. Kata orang sebelum ajal sampai di tenggorokan pantang untuk menyerah. Jadi kondisi santri yang mendaftar tahun ini yang seharusnya sudah mencapai 300, yang mendaftar baru 59 orang, itu semua unit. Alhamdulillah. Ini saya kartu. Kami syukuri yang sedikit ini, mudah-mudahan ke depan inilah yang akan membuat yang terbaik. Ya.
Tapi asatidz wa asatizah, dalam kondisi sulit ini hendaknya kita satu kata, satu irama di dalam mendapatkan santri. Tapi memang Allah juga lah yang mengotak hati manusia. Kalau bagaimanapun indahnya an-nikmah, kalau kita lihat di YouTube, tapi kalau Allah tidak menggerakkan hati manusia itu masuk ke an-nikmah, dia tidak akan juga. Apalagi kalau ada yang mengarahkan yang lain, itu lebih parah lagi. Ya. Jadi ditambah lagi dengan informasi-informasi tentang an-nikmah di luar sana, kekerasan sampai masuk ke polisi, pelecehan seksual, ditambah lagi terbaru pondok Zaitun yang merusak keberadaan semua pondok yang ada di Indonesia. Sudah yang pernah ke Zaitun? Sajen? Ya. Hari ini muncul informasi Kiai Panji itu betul-betul panjinya digunakan untuk mazhabnya mazhab Soekarno dan Soeharto. Ya. Tapi informasi terakhir ini yang merusak ketakutan orang tua memasukkannya anak ke pondok pesantren kena pelecehan tadi. Dan laporannya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, banyak sekali di antara ustazah-ustazahnya, santriwatinya, pegawainya, karyawannya yang sudah melaporkan. Dan ini diviralkan sama TV. 24 jam TV selalu menyiarkan itu. Ini salah satu gelombang. Nah, begitu juga kendala kita hari ini. Ya mudah-mudahan lah. Ya, saya ini adalah kita adik-beradik, anak-beradik. Istilah katanya seorang ayah punya anak, seorang kakak punya adik, lalu adiknya dewasa, kakaknya dewasa, atau anaknya dewasa, lalu dia berumah tangga, lalu dia punya usaha. Bagaimanapun juga, tentulah si anak tersebut izin sama ayahnya, ayah saya izin, karena saya sudah berumah tangga, saya sudah punya usaha sendiri, saya akan mengembangkan usaha saya ayah. Itu sudah hukum alam. Hukum alam. Begitu juga seorang adik selama ini sama kakaknya tinggal. Suatu saat adiknya sudah punya usaha sendiri, kakak saya izin, adik ingin mandiri, ingin berkarya, ingin sukses, itu keberhasilan. Kalau buat saya itu keberhasilan an-nikmah. Al-ukhuwah itu milik an-nikmah. Ya, lalu berdiri dan alhamdulillah sudah berjaya. An-Nur juga terus bersama an-nikmah, lalu berdiri. Nah sekarang Ustaz Kutudi pun sudah pondok pesantren, Ustaz Zen pun sudah pondok pesantren, Ustaz Haryanto pesantren, Ustaz Damu juga pesantren. Ini bukan kegagalan an-nikmah, tapi ini sebuah keberhasilan. Kenapa? Bangga saya semua anggota saya punya pondok pesantren. Allahu Akbar. Berarti kita berhasil. Cuma satu, kalau sudah pandai mandiri, sudah bisa berdiri sendiri, ya bagaimanapun juga kita tetap silaturahmi dijalin, tetap komunikasi dijalin, tetap santri sama-sama kita cari, santri sama-sama kita isi. Misalnya nanti penuh di pondoknya Ustaz Kutubi, arahkan ke an-nikmah. Karena an-nikmah saat ini memang bisa dikatakan hampir 40% kelas kosong. Sebab yang akan tamat tahun ini 300 orang. Ya. Yang mendaftar orang lain yang bukan anak an-nikmah sudah 59 orang. Yang anak an-nikmah itu sendiri mana? Yang anak 44-nya mana? Yang anak usulnya mana? Padahal harapan kita dulu yang di Aliyah, yang di Ulia itu adalah anak Kusno sama anak 44. Mungkin Pak Al, kita belum mampu memberikan contoh yang terbaik sehingga mereka berpikir mencari yang lebih baik. Jadi harapan saya kepada kawan-kawan semua, saya bangga. Malah kan jangankan di sini, Al-Muslimun pun adalah bagian dari an-nikmah di Bengkulu. Saya kemarin pulang ke Bengkulu itu untuk rapat
malamnya, akhirnya siang ayah meninggal dunia. Ayah, saya nggak tahu ayah itu sakit, saya nggak tahu. Cuma itu rapat yayasan Al-Muslimun karena sudah 5 tahun. Izin operasionalnya nggak keluar-keluar. Alasannya ada di antara pengurus itu napiter. Padahal sudah selesai. Nah, itu sudah selesai. Akhirnya ya, nah, kena yang meninggal tidak jadi rapat, ditunda rapatnya. Alhamdulillah, dan insya Allah ini akan terus berkembang dengan kemandirian ustaznya masing-masing. Ustaz Usman juga akan mendirikan pesantren di kampungnya. Saya dukung. Kenapa? Semakin banyak. Tapi kalau bisa sebelum bikin pondok tinggalkan kader dulu di sini. Setia dulu. Tinggalkan dulu kader yang melanjutkan perjuangan kita. Baru kita bisa tenang. Bukan bawa kader dari sini. Artinya itu yang kita butuhkan. Tinggalkan kader sehingga kesenambungan kelangsungan umat terus berjalan. Alhamdulillah Ustaz Zain sudah tinggalkan Ustaz Aziz kadernya, ya, kan? Ustaz Kurtubi sudah tinggalkan Ustaz Usman, tinggal Ustaz Lukman lagi, ya. Artinya ini harus saya selalu mengatakan dulu saya menginginkan semua ustaz senior saya harus punya pondok pesantren. Sebab kenapa? Semua istri kita, anak kita pasti menginginkan seperti orang itu. Oh, Pak Yanto ingin seperti Kiai Temboro, asli dianggap dari Kiai Temboro. Oh, saya ingin ikromnya seperti Temboro, Usman sambil menantu. Cuma kena anak satu, ya Usman siapa? Kalau ada murid misalnya sambil menantu mana? Tidak ada pilihan lain, ya, tidak ada pilihan lain. Jadi artinya, mari kita berkembang sehingga dengan berkembang ini kita saling mengisi, saling mentransformasi ilmu, informasi dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ustaz dan ustazah, kepada yang muda, yang tua, yang hadir maupun yang tidak hadir, sampaikan salam maaf saya. Akhirul kalam, sebelum kita tutup, kita minta Ustaz Zain untuk berdoa untuk kita semua, ya, baru kita makan. Tapi bukan doa makan, Ustaz, ya, doa keselamatan dan kesehatan.